selesai. Kalian adalah cinta dan sejarah buat saya malam hari ini. Malam hari ini akan saya ingat seumur hidup saya bahwa tidak ada yang lebih baik pada saat kita bisa merayakan kebahagiaan ini bersama-sama, teman-teman. Saat saya turun panggung, saya sama seperti kalian semua. Dan saya berharap malam hari ini kalian bisa mengingat bukan hanya untuk 20 tahun Glenn Fredly, tapi 20 tahun ke depan untuk generasi yang baru, untuk musik Indonesia yang melahirkan musisi-musisi yang baru. Ini adalah doa kalian semua malam hari ini. Energi yang baik harus dibagi. Gue lagi ngebayangin nih, Indonesia ada satu daerah gitu ya. Indonesia kan banyak pulau gitu ya. Ada satu daerah, atau dua, atau tiga bahkan banyak tempat yang dikhususkan untuk lokasi syuting sendiri. Ngebayang film Indonesia sendiri, tapi kerja sama luar. Lokasinya Indonesia banyak banget. Bayang men. Hal yang baik yang kita yakini sama-sama itu akan berhasil dan menghasilkan buah yang baik juga buat banyak orang. Dari hati, apa yang kita sembahkan dari hati pasti akan selalu sampai ke hati juga. Saya cuma bilang berkesenian harus tetap berjalan apapun yang terjadi, karena harus menjadi inspirasi buat bangsa ini. Kadang waktu nggak bisa diputar balik. Bukan kadang. Kenapa gue bilang kadang? Karena sebenarnya waktu bisa diputar balik kalau lu ngerekam video dan lu nontonin lagi ceritanya. Bisa diputar. Tapi dalam kenyataannya, realitanya nggak bisa diputar kembali. Dan kadang-kadang banyak orang berpikir tentang masa lalu itu adalah hal yang harus pasti untuk dilupakan. Dan kenyataannya memang banyak orang seperti demikian, mungkin juga termasuk saya. Karena satu hal yang saya percaya bahwa masa lalu gak bakal bisa dihapus. Karena cintanya gak pernah salah. Saya pikir ini adalah malam yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita merayakan sebuah grup kelompok musik yang begitu menginspirasi. Dan mereka lahir pun sebagai sebuah grup di tengah-tengah begitu banyak tantangan pada zamannya. Dan malam hari ini mungkin cerita itu berulang, tapi tidak pernah mematahkan semangat kami untuk bermusik dan memberikan yang terbaik pada malam hari. Bukan hanya hari ini, tapi teman-teman kami, saya bersama teman-teman dimanapun kami bermain, bermusik, selalu ada kesempatan untuk kami bersuara untuk menyampaikan satu hal. Dan yang paling sering saya sampaikan di atas panggung ke panggung, saya selalu bilang, ini harus underline buat banyak orang, bahwa saya mempercayai bahwa Islam adalah agama perdamaian. Dan itu terbukti dari apa yang saya lihat, yang saya alami. Kembali lagi saya berkaca pada keluarga, saudara-saudara, sanak saudara saya yang ada. Baik ada yang di Jakarta maupun ada yang di Maluku. Jakarta, saya cuma bisa bilang bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta saja. Masih ada banyak saudara-saudaramu di luar Jakarta yang percaya bahwa bangsa dan negara ini bersatu karena perbedaan. Dan itu terwujud di Maluku hari ini, teman-teman. Saya mau bilang sekali lagi, berkacalah pada apa yang pernah terjadi dan tidak boleh terjadi lagi. Saya bisa bilang bahwa karena saya hidup dan lihat sendiri apa yang terjadi hari ini di Maluku, Kota Ambon. Kami tidak mau lagi dipecah belah, dipolitisasi karena agama. Tidak akan pernah terjadi. Catat ini teman-teman. Dan kalian adalah generasi, saya percaya generasi hari ini berpikir bagaimana caranya untuk kita berdaya dan bekerja sama untuk bisa menjadi orang yang produktif dan bisa memajukan bangsa negara ini dengan kreativitas yang kita miliki. Setuju teman-teman? Ya. Di atas yang paling penting adalah justru berkesenian tidak boleh berhenti. Ya.
berkesenian tidak boleh berhenti dan tidak boleh kalah dengan keadaan apapun. Karena bangsa ini besar dengan kekuatan berkesenian. Generasinya hari ini maupun ke depan harus tetap punya harapan gitu, maksudnya yang harus dirawat gitu, dijaga, di dalam arti ya seperti bahasanya mungkin dirawat ya, untuk bisa ngelihat bagaimana musik Indonesia ke depan bisa berkembang. Dan saya punya optimisme itu. Kenapa saya bilang punya optimisme? Karena setiap hari lahir begitu banyak talent-talent baru di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke gitu ya, itu tiap hari lahir. Kita bisa lihat di let's say katakan di platform-platform digital gitu ya, begitu banyak sekali talent-talent yang lahir. Nah, ini penting untuk dilihat sebagai bukan hanya sebagai aset saja, tapi ini sebagai kekuatan masa depan gitu. Kekuatan di mana kita produktivitas musik itu bicara produktivitas. Jadi ya produktivitas itu ya dekat dengan anak muda gitu. Ya otomatis itu yang harus dijaga semangatnya ke depan untuk bicara musik Indonesia ke depan. Dan saya melihat bahwa integrasi, maksudnya link musik di Indonesia ini, artinya saya bilang dari hulu ke hilir itu harus berjalan bersama. Di era globalisasi seperti hari ini nggak bisa jalan sendirian lagi, harus jalan sama-sama. Apalagi di era digital seperti sekarang itu udah nggak ada istilah side stream, mainstream, udah nggak ada. Yang ada ya karya kualitas. Karena setiap orang punya pilihannya sendiri masing-masing dalam menikmati karya musik. Itu sebabnya kualitas itu jadi begitu penting. Dan gue sangat meyakini kualitas musik di Indonesia ini ya sangat luar biasa gitu. Di tengah dinamikanya, tapi musik Indonesia ini bisa, yang tadi gue bilang, bisa menghasilkan begitu banyak karya-karya atau musisi-musisi keren gitu. Nah, sekarang tinggal yang tadi gue bilang bahwa gimana ekosistem musik ini dia bisa berjalan, berkolaborasi dengan private sector, dan kemudian juga akhirnya dapat support dari pemerintah. Dan ini kunci penting di mana kita mau ngeliat musik Indonesia maju ke depan. Dan gue sangat yakin kita akan ke sana. Regenerasi dalam dunia musik adalah sebuah keniscayaan. Bukan hanya untuk melahirkan karya-karya baru, namun juga penting untuk mendukung jalannya mata rantai dalam musik, ekosistem atau industri musik di tanah air sendiri. Yang paling penting, that's music man. Music is universal language. Yang paling penting bersenang-senang ya. Menurut gue tujuannya kita main kesini kan adalah misinya adalah menjalin persahabatan, fellowship. Kayak tadi gue denger bahasa Maori gitu ya. Lo bisa bayangin lagu Mimpi Sedih bisa jadi penyatu di dalam buat lintas negara di Pasifik. Itu kan luar biasa banget bro, gitu maksudnya. Itu yang selalu gue bilang, berangkat dari sebuah lagu dan ketemu dan bisnis dalam satu vibe yang luar biasa seru sih. Ya bangga aja mesti bisa kolaborasi sama brother and sister from kami musik Indonesia. Ya ini sebenarnya dari sebuah forum pertemuan diskusi dengan teman-teman musisi gitu ya, lintas genre, lintas bidang di dalam ekosistem musik. Dan akhirnya terjadi ya pembicaraan dan sampai akhirnya tagline Kami Musik Indonesia ini muncul. Ya kami ini memang punya objektif utama adalah membuat untuk mempertemukan integrasi atau mempertemukan semua lini di dalam ekosistem musik. Ya kita ingin buatnya dalam konferensi musik Indonesia. Objektif utama dari konferensi ini adalah integrasi ekosistem tadi. Kemudian bagaimana musik jadi alat perdamaian dan pemersatu gitu, bangsa. Terus bagaimana musik ini juga bisa menjadi semacam musik di Indonesia, kalau bicara secara industri, dia bisa menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang punya potensi besar ke depan. Dan itu sebabnya dia butuh sebuah ruang temu gitu.
ruang pertemuan dalam konferensi. Gue pikir itu sebuah simbol harapan buat nggak cuma musik, tapi juga akhirnya kita bisa ngelihat banyak hal gitu. Bagaimana musik bisa, ya dia jadi epicentrum, tapi dia mempertemukan banyak hal. Gitu. Dari akhirnya kita bicara sosial, budaya, politik, ekonomi, dan akhirnya kita bicara bagaimana musik menjadi ketahanan budaya Indonesia. Tahun depan, Tanda Mata akan berganti nama menjadi Tanda Mata Institute. Musik mempunyai kekuatan untuk bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa buat bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kenapa dia harus dinamakan institut? Karena tahun depan kami, sudah dari tahun-tahun sebelumnya, kami percaya bahwa musik, terutama pop culture, itu harus masuk ke dalam dunia keilmuan. Lagu itu cerita rakyat, cerita tentang bagaimana manusia awal-awal itu ada. Rumah sini aku nangis bukan karena sedih, tapi karena lagu itu lagu leluhur orang Maluku. Sempat nggak boleh nyanyikan lagu itu karena dianggap lagu pemberontak. Padahal lagu itu ada sebelum Republik Indonesia ada. Lagu itu jadi lagu identitas. Artinya negeri pertama, negeri yang di tempat yang paling tinggi. Semua orang berada di tempat yang paling tinggi di saat air semua ada menggenangi sekitar. Lagu itu ceritanya seperti demikian. Sama lagu itu ada di film Cahaya Timur kan. Film pertama kali diputar di istana, kembali ke istana, Pak Jokowi nonton, ingat banget. Kangen kamu, sungguh hati bicara. Aku kangen kamu meski jauh. Kangen kamu, pikiranku ke kamu. Rasa ini tak pernah selesai. Momennya tak bakal dapat. Anak Maluku bisa menjadi inspirasi lebih lagi, bukan hanya di dalam pulau ini saja, tapi dimanapun anak Maluku berada, anak Maluku menjadi inspirasi. Itu banyak orang kita bilang, itu dulu Maluku boleh rata dengan tanah. Hari ini Maluku menjadi kota musik, dan rencananya kota musik dunia akan diumumkan tahun depan. Teman-teman bersaudara, ini cita-cita bersama. PR-nya banyak, tidak semudah apa yang kita gambarkan, tapi kerja keras, kerjasama itu adalah hal yang paling utama. Katong sing bisa lagi jalan sendiri-sendiri. Anak muda hari ini, milenials hari ini adalah kekuatannya adalah pada saat bisa bekerja sama, bisa menjadi inspirasi, berkolaborasi, dan akhirnya bisa membuat inovasi dan menjadi kebanggaan bersama. Karena bicara City of Music tidak hanya cukup penyanyi-penyanyi yang bagus, tapi harus punya
pendidikan yang bagus, infrastruktur yang baik, dan juga paling penting adalah bagaimana kota ini bisa siap untuk menjadi kota musik. Mana anak muda yang siap untuk menjadikan Maluku atau Ambon menjadi kota musik? Mana suaranya? Mana suaranya? Selesai. Teruntuk yang kurindukan, senja merenung sepi, muara kasih yang pernah menyapa telah pudar bersama takdir yang membawamu pergi dan tak pernah kembali. Telah kutitipkan rindu pada langit senja yang seteduh matamu, layaknya gelap dan terang yang bertemu di kala senja. Pertemuan kita memang singkat, namun keindahan itu takkan pernah lupa. Segala kenangan telah tersimpan dalam relung jiwa. Sungguh, kurindu senyumanmu, kurindu tawamu, rindu saat-saat bersama. Ceritaku masih tentangmu. Satu hal yang perlu kau tahu perihal melupakanmu, aku takkan mampu. Karena ingatan tentangmu serupa sang mentari. Walau ia terbenam, tetapi ia akan datang lagi. Sampai saatnya Tuhan benar-benar mengizinkanku bertemu denganmu lagi. Biar ku miliki, biar tetap ada di sini, selalu abadi. Di sini aku berpijak jauh dari tempatmu, berjalan jauh dari sampingmu, berteduh tanpa naunganmu, bersandar tanpa hangat pelukanmu. Kurindukan senyummu mencintaiku, dan kurindukan keikhlasan nasihatmu menjagaku. Aku akan terus bertahan meski jauh darimu, demi mahkota kecil kita, demi Gewa. Selamat ulang tahun ayah, dari Gewa dan aku yang mengucapkan Happy birthday, baby. Happy birthday, baby. Di hati